Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes. Kurang semangat, satu kali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes. Hari ini hari apa ya adik-adik ya? Hari Minggu, Kakak. Hari Minggu. Kalau hari Minggu ngapain aja, Dek? Sekolah minggu. Iya, sekolah minggu. Tapi kok kita sekolah minggunya kayak gini terus ya, Kak ya? Iya, kita sekolah minggu online terus. Iya, tapi adik-adik kalau sekolah minggu online sama tidak sama enggak? Sama-sama memuji Tuhan, sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan adik-adik harus tetap giat memuji Tuhan. Oke, sekarang berdiri kita mau menyanyi, bisa kan? Hari ini harinya Tuhan. Yo, semangat ya, yang semangat ya. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mempersiapkan hati. Adik-adik duduk manis. Sekarang kita mau berdoa. Bagaimana dengan sikap doanya? Tangan dilipat, tunduk kepala, mata ditutup. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Kami sekelompok anak-anak Sabdo Winedar menghadap kehadirat-Mu untuk memuji, mendengarkan sabda-Mu serta mempersembahkan persembahan kami Tuhan. Bapa, kami serahkan hati anak-anak kecil kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah melalui sekolah minggu online ini kami masih bisa mempersatukan hati bersama untuk mengadakan sekolah minggu ini Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini, kesempurnaannya kami pinta dalam nama Tuhan Allah Bapa kami. Amin. Amin. Nah, kakak-kakak tadi sudah bernyanyi dan memuji Tuhan ya, saya senang jadi anak Tuhan. Iya. Nah, sekarang kita anak-anak senang enggak jadi anak Tuhan? Senang. Ya. Senang. Bagus. Kita akan memuji nama Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Jadi
saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh nakal. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nah, kakak, anak Tuhan tak boleh bohong, tak boleh nakal. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Bu Vivi berdoa untuk doa firman. Ayo Dek, mari kita berdoa Dek. Kalau berdoa tadi gimana? Lipat tangan, Tunduk kepala dan tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah membimbing kami sehingga kami bisa memuji nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini bisa menjadi firman yang hidup di dalam anak-anak-Mu. Tolong kami agar kami bisa mengerti apa yang Engkau firmankan kepada kami, anak-anak kecil-Mu yang ada di GKJ Sabda Winedari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Dan kita juga akan melihat cerita yang indah dan bagus. Ayo, melalui firman sekarang Tuhan. duduk yang manis. Kita nanti akan melihat cerita. Suka cerita kan? Ya, Suka. kalau suka cerita, sekarang duduk manis. Kita dengarkan ceritanya. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus bab 1 ayat 4 sampai 11. Diulangi ya. Injil Markus bab 1 ayat 4 sampai 11. Ya, udah dibuka semuanya? Mari kita perhatikan bersama-sama. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan."
Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus pada pagi hari ini. Yang menjadi nats kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 149 ayat yang keempat. Mazmur 149 ayat yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada bacaan kita yang terambil dari kitab Markus tadi diceritakan bagaimana interaksi antara Yohanes dan Yesus ketika akan dibaptis di Sungai Yordan. Dari keduanya kita belajar tentang suatu hal yang besar, yaitu tentang kerendahan hati. Yohanes meskipun sudah membaptis begitu banyak orang yang datang kepadanya untuk minta dibaptis dari segala kalangan, dari mana saja, tetapi Yohanes tidak menyombongkan dirinya. Dia tidak merasa bahwa dirinya penting. Bahkan dengan rendah hati dia mengatakan bahwa sesudah dia akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadanya. Bahkan membungkuk dan membuka tali kasutnya pun Yohanes tidak layak. Itu adalah kerendahan hati Yohanes ketika ia meskipun sudah membaptis begitu banyak orang, tetapi dia tidak merasa bahwa dirinya penting. Demikian juga dengan Tuhan Yesus ketika datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Meskipun Tuhan Yesus adalah anak Allah, tetapi Tuhan Yesus tetap merasa bahwa dirinya membutuhkan baptisan yang dilakukan oleh Yohanes di Sungai Yordan. Oleh karena itu dia datang kepada Yohanes dan meminta dirinya dibaptis. Itulah kerendahan hati yang diwujudkan oleh kedua orang itu, baik Yohanes Pembaptis maupun Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu diingatkan untuk tetap rendah hati, tidak sombong, dan juga tidak menganggap bahwa diri kita lebih penting dari siapapun di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Alkisah, di sebuah hutan ada 2 ekor ulat yang selalu bersama-sama kemana saja. Bermain bersama, mencari makan bersama, bahkan tidur pun bersama-sama pula. Mereka adalah Fintu dan Tufi. Namun, keduanya punya sifat yang saling bertolak belakang. Fintu adalah ulat yang sombong, pelit, dan selalu merendahkan binatang lainnya. Sedangkan Tufi adalah ulat yang baik, rendah hati, dan senang berteman dengan siapa saja. Pada suatu hari, mereka sedang berjalan-jalan di atas pohon apel untuk mencari makanan. Tiba-tiba, Fintu melihat sebuah daun yang ada genangan airnya. Kemudian dia segera bergegas melihat bayangan dirinya pada air itu. Aku memang cantik. Lihat Tufi, warna tubuhku bagus kan? Ada hijau, ada kuning, ada sedikit merah. Bagusnya. Pasti nanti kalau jadi kupu-kupu, warna sayapku jadi luar biasa. Lihat nih. Iya, tubuhmu memang bagus. Siapa dulu dong? Fintu gitu loh. Ngomong-ngomong, kamu kan warnanya cuma hitam. Nanti kalau jadi kupu-kupu, pasti sayapmu juga cuma hitam.
Iya mungkin. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting bisa buat terbang. Mereka lalu berjalan lagi menelusuri dahan pohon apel itu. Tiba-tiba, Vintu melihat sebutir buah apel yang sudah matang. Dia segera bergegas berlari memetiknya. Asik, aku dapat buah apel yang besar. Enak nih. Makan satu ini aja pasti bisa bikin kenyang seharian. Apelnya kan besar, Vin. Mbok ya dibagi sama aku. Jadi ini punyaku dong. Udah sana, nyari makan sendiri aja. Aku mau makan apel ini dulu ah. Dasar pelit. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu Oli si burung hantu. Mereka diberi undangan pesta di rumah Oli. Wah, asik nih. Bisa makan-makan di rumah Oli. Sudah lama ya nggak ada yang undang pesta. Alah, paling-paling makanannya cuma sedikit. Si Oli kan miskin. Mana bisa dia nyediain makan banyak-banyak buat tamunya. Ya, siapa tahu. Mungkin aja Oli dibantu saudaranya. Kita kan udah diundang. Jadi kita harus datang. Males ah, mending tidur di rumah aja. Ya udah kalau nggak mau datang, jangan nyesel ya. Beberapa hari kemudian, tiba waktunya bagi Vintu dan Tufi untuk menjadi kepompong. Tubuh mereka tertutup selaput yang tebal dan bergelantungan pada dahan pohon. Berhari-hari mereka tidak makan dan minum. Setelah menjadi kepompong selama beberapa hari, hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Vintu dan Tufi akan keluar dari kepompongnya dan menjadi kupu-kupu. Rupanya, Tufi yang bisa keluar duluan. Leganya. Akhirnya aku bisa menghirup udara bebas. Enaknya. Asik, aku punya sayap. Aku mau terbang ke atas Wah, bagus sekali. Aku bisa lihat gunung dan sungai dari atas ini. Indahnya. Tufi terbang ke atas, ke bawah, ke samping, dan dia menikmati dirinya yang sudah jadi kupu-kupu. Kemudian, dia tiba di dekat kepompong Vintu. Dia menunggu sampai Vintu keluar dari kepompongnya. Pintu kok nggak keluar-keluar ya? Apa dia ketiduran ya? Jangan-jangan dia lupa buat keluar dari kepompongnya. Setelah menunggu beberapa saat,
Vintu berhasil keluar dari kepompongnya. Tapi kemudian dia menangis terseduh-seduh. Kenapa jadi begini? Kenapa ya? Ada apa, Vintu? Baru keluar dari kepompong kok malah nangis? Lihat ini, sayapku jelek banget. Masa nggak ada warna lainnya? Warnanya kuning semua, nggak kayak sayapmu. Sayapmu indah banget. Padahal dulu tubuhku kan bagus warnanya. Warna kuning kan bagus juga. Tuh, kayak warna matahari. Bagus apanya? Pokoknya aku gak mau. Aku malu sama binatang yang lain. Aku kan udah bilang kalau dulu aku pasti punya sayap yang bagus. Kita harus bersyukur, Vintu. Paling tidak, Tuhan sudah memberi kita sayap untuk terbang. Kita masih bisa menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan. Tapi aku malu. Kemarin aku sering ngecek teman-teman yang lain karena aku bilang mereka semua jelek. Aku malu. Ya, sudahlah. Mungkin sekarang waktunya buat kamu minta maaf sama mereka. Ayo kita keliling hutan ini sambil melatih sayap baru kita. Yuk kita terbang bareng-bareng yuk. Yuk kita naik ke atas. Kita lihat gunung dan sungai dari atas puncak pohon yang tinggi ini. Ayo Vintu, ayo, kamu pasti bisa. Ayo Vintu, ayo, kamu pasti bisa. Ayo balapan sama aku. Hore, kamu bisa. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman ya. Firmannya tentang apa? Ayo, siapa tahu? yang tahu? Ayo. Siapa tahu? Firmannya tentang apa tadi? Ya, Apa? tentang Jangan sombong. Nah, kita sudah mendengarkan firman, kita sudah memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau persembahan. Ya, disiapkan persembahannya Ayo dulu. disiapkan persembahannya dulu. Mana kotaknya? Disiapkan. Nah, untuk lagu persembahan kita akan nyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan telah sertai sekolah minggu ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan
kami juga sudah memberikan sedikit dari berkat-Mu. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus sertai sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan prakarya. Prakarya yang akan disampaikan oleh Kakak Heru. Kakak Heru mana ya? Sekarang kita panggil Kakak Heru. Ini ya? Kakak Heru mau buat apa ya? Pasti penasaran ini. Yuk, Ayo, mari kita perhatikan ya. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Pak Heru. Bagaimana? Tetap semangat? Ya, Pak Heru berharap adik-adik tetap semangat. Walaupun di masa pandemi, adik-adik harus belajar di rumah, harus bertemu dengan teman dan guru pakai laptop atau HP, tetapi Pak Heru berharap adik-adik tetap semangat dan tidak putus asa. Dan mari adik-adik dan Pak Heru dan teman-teman yang lain terus berdoa supaya pandemi ini bisa tepat usai dan kita bisa hidup normal lagi, ketemu teman dan ketemu guru dan ketemu guru sekolah minggu juga seperti dulu bisa tatap muka. Sekarang mari kita belajar untuk beraktivitas, membuat seni, berkarya adik-adik di rumah. Kita mau buat apa? Ya, supaya adik-adik kangen, ingat akan kehidupan di sekolah, baik itu yang SD, SMP. Pak Heru akan mengajak adik-adik untuk mengingat kembali. Kita mau belajar untuk membuat seragam, tapi hanya miniatur, pakai kertas, pakai lem selasi bolak-balik atau lem biasa. Dan seperti apa nanti jadinya dan bagaimana cara membuatnya, ikuti dari kakak Amasia yang akan mempraktekkan. Ya, selamat mengikuti, kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Iya, cara membuatnya simpel sekali, tetapi sebelum kita membuat, nanti kita siapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, kertas biasa, kertas putih, dia punya jasa untuk ngeprint, ngetik itu. Ya, yang kedua, kertas lipat. Karena adik-adik ada yang sudah SMP, ada yang masih SD, maka saya siapkan yang warna merah dan warna biru, tetapi yang biru tua nggak ada, adanya biru muda. Dan kertas dan solasi bolak-balik. Kalau tidak punya solasi bolak-balik bisa pakai lem. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita ikuti Amasia yang memperagakan. Yang pertama, kita siapkan dulu kertas putihnya, kita lipat. Seperti apa ngelipatnya? Mari kita ikuti. Kertas putih itu dibagi jadi dua. Selanjutnya dilipat lagi menjadi 4 bagian. Mudah cara bikinnya adik-adik, adik-adik ikuti aja seperti yang kakak Amasia lakukan. Semua orang bisa buat, adik-adik pun bisa. Ya, seperti itu, kita lanjutkan. Kita lipat lagi, seperti apa lipatnya? Nah, itu. Kita lipat pelan-pelan supaya rapi, supaya bagus. Nanti hasilnya bisa dipajang adik-adik di kamarnya atau di ruang tamu. Nah, seperti itu. Selanjutnya dilipat lagi, namanya juga kreativitas melipat. Ya, lipat bawahnya itu agak serong, sisi yang lain juga dilipat serong. Bisa ya adik-adik, ikuti, pasti bisa, adik-adik pinter kok.
Nah, setelah seperti itu, terus dia akan dilipat lagi karena memang ini kreativitas melipat kertas. Dilipat jadi apa ya? Bantu ya, prok. Ya, setelah jadi seperti itu dilipat lagi. Ya, dilipat lagi. Nah, kan bentuk satu bangunan. Bangunan apa itu? Bangunan bentuk kayaknya sih berbentuk pakaian ya, baju sekolah adik yang sudah disetrika sama mama. Adik sudah bisa setrika sendiri ya, kalau sudah hati-hati, pakai setrika itu panas, nanti minta tolong mama untuk ngajari ya. Sudah jadi bajunya. Nah, sekarang ada adik yang SD pakai dasinya apa? Warna merah. Kita buat dasi warna merah. Bagaimana cara buatnya? Itu pakai kertas lipat warna merah. Dilipat lagi. Ya, dibagi dua secara horizontal. Horizontal itu namanya diagonal. Ya, diagonal. Setelah itu bagaimana? Dilipat lagi. Iya, dilipat lagi. Ikuti aja cara-cara yang dilakukan oleh Kakak Amasya. Pasti jadi, pasti bisa. Dilipat lagi, membentuk segitiga. Ya. Setelah jadi seperti itu, kita lanjutkan lagi. Atasnya yang pada sudut yang lancip dilipat. Lipatnya seberapa ya, adik-adik sesuaikan sendiri. Kira-kira adik-adik suka pakai dasi yang melebar atau dasi yang kecil. Nah, itu di situ nanti lipatannya akan bentuk dasi yang lebar ataupun sempit. Udah, kalau sudah seperti itu kita lanjutkan. Mudah, perhatikan ya. Kalau nanti sudah latih masih kurang, bisa nanti diulang lagi. Ya, videonya bisa diulang lagi persis seperti yang dilakukan oleh Kakak Amasya. Kita lipat lagi. Ya, mudah-mudahan dengan berkreativitas di rumah adik-adik tetap sukacita, tetap semangat untuk belajar, tidak kendor. Ya, suatu saat pasti pandemi ini akan berakhir dan adik-adik bisa bersekolah seperti dulu. Itu sudah jadi dasi warna merah. Selanjutnya kita pasangkan di baju yang sudah dibuat sama Kakak Amasya. Untuk supaya bisa menempel, kasih saja lem ataupun kalau ada yang di sini solasi bolak-balik, kasih solasi bolak-balik. Kita tempelkan supaya menempel di baju. Ya, itu baju seragam anak SD. Adik-adik pasti punya semua bajunya untuk upacara bisa seperti itu. Dasinya merah. Ya, sudah jadi kan? Ya, seperti itu. Itu yang untuk anak SD, yang sebelahnya untuk anak SMP. Hanya dasinya birunya kurang tua, tidak apa-apa. Yang penting adik-adik bisa belajar. Kalaupun tidak baju seragam merah putih, bisa pakai
kertas yang batik atau pakai dasi yang macam-macam, sesuai kreativitas adik-adik sendiri. Mudah kan? Ya, selamat mencoba. Kiranya Tuhan selalu memberkati adik-adik dan kita semua. Amin. Halo adik-adik, masih semangat ya? Masih semangat nggak? Masih semangat terus ya. Semangat ya. Agar kita lebih semangat, kita akan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, karena ini masih pandemik, kakak mau ingatkan lagi untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Hayo, 3M itu apa aja? 3M. 3M apa ya? Apa ya? Aku tahu satu. Harus pakai masker. Ya, pakai masker. Yang kedua, jaga jarak, jaga jarak. Yang ketiga, Yang ketiga jangan apa ya? lupa mencuci Mencuci tangan. ya. Oke, harus rajin ya mencuci tangan ya. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membuat prakarya. Siapa yang tadi sudah membuat prakarya? Siapa prakaryanya? Siapa? Apa sih tadi ya? Sudah belum ya pada membuat prakarya? Susah apa gampang? Oh, pasti gampang. Pasti Soalnya gampang. dibantu Bisa mamahnya semua. pasti. Semua membantu. Ya, hari ini sekolah minggu kita sudah selesai, tapi minggu depan jangan lupa untuk Sekolah minggu sekolah minggu lagi bersama kakak-kakak yang lain ya. Ya, tetap semangat. Oke, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Mari lipat tangan, tunduk kepala ya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini melalui firman yang telah kami dengarkan. Dan kami juga boleh memberikan
persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati apa yang kami terima pada hari ini, sehingga kami boleh selalu memuji nama-Mu. Dan kami akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kami, sehingga kami boleh bertemu lagi minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkati. memberkati.